Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Semoga kalian semua masih semangat belajar dan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Begitu juga dengan ayah, bunda, adik kakak di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik teman-teman semua kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk yang pertama, mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir teman-teman, dan juga semoga kita dapat berkegiatan secara normal seperti biasanya. Kemudian kita juga mau berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Baik ya, yuk kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 8. Baik teman-teman, pada hari ini teman-teman berjumpa lagi dengan Bunda Widya dalam pelajaran PPKN di kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ, di mana pada minggu ini materi yang akan kita bahas adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Mari bersama-sama kita bahas ya. Nah, sebelumnya Bunda akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan teman-teman itu 1. Menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak luhur sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, memahami hakikat sistem hukum nasional. Yang ketiga, menghargai makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai pembentuk sikap beriman dan bertakwa. Nah, teman-teman, coba sebelum Bunda menjelaskan tentang sistem hukum nasional, teman-teman Bunda akan ajak untuk mengamati gambar teman-teman. Nah, di dalam gambar ini ada perbedaan, tapi tempatnya sama. Coba teman-teman perhatikan gambar sebelah kanan dan juga gambar sebelah kiri. Nah, itu mereka sama-sama berada di jalur lampu lalu lintas ya teman-teman ya. Tapi ada yang berbeda di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, itu juga sudah Bunda sediakan lembar untuk teman-teman mengamati. Nah, informasi apa sih yang dapat teman-teman peroleh dari kedua gambar di atas? Coba sekarang teman-teman perhatikan dulu ya. Baik, setelah teman-teman memperhatikan, nah ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian manakah contoh yang baik dan mana contoh yang tidak baik? Kemudian yang kedua, apa sih manfaat dari contoh yang baik dan bagaimana cara melestarikannya? Yang ketiga, apa kerugian dari contoh yang tidak baik dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang keempat, berikanlah kesimpulan dari kedua gambar di atas dan jelaskan peran hukumnya. Oke, teman-teman, untuk lembar mengamati ini nanti teman-teman bisa menjawabnya ya. Nah, itu Bunda jadikan sebagai tugas minggu ini. Oke, teman-teman, kita beralih dari mengamati gambar. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, dalam suatu masyarakat itu terdapat berbagai kepentingan dari tiap-tiap anggota masyarakatnya.
Nah, kepentingan-kepentingan tersebut ada kadangkala ya, ada yang sejalan dan kadangkala pula ada yang tidak sejalan. Nah, bahkan tidak jarang ditemui berbagai pertentangan dari setiap anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Nah, pertentangan-pertentangan ini sangat berpotensi menimbulkan konflik antar anggota masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik dan benturan di kepentingan di masyarakat ini, diperlukan aturan atau hukum yang tegas nih teman-teman. Coba bayangkan, bila tidak ada hukum yang mengatur masyarakat, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, bisa dibayangkan, semua orang akan bertindak semaunya. Semua orang tidak ada yang mengatur. Nah, akan kacau ya semuanya ya. Nah, untuk itu perlu diadakan yang namanya hukum, peraturan, atau undang-undang. Nah, teman-teman, untuk mencegah terjadinya konflik dan benturan kepentingan di masyarakat ini diperlukan aturan atau hukum yang tegas. Nah, betul sekali ya. Untuk poin keempat, coba teman-teman boleh baca bantu Bunda ya. Yang utama dan perlu diketahui mengenai produk hukum dalam sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, seperti yang dulu kita sudah mempelajari bahwa Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum. Oke, next. Di poin kelima, teman-teman bisa baca juga, kewajiban setiap orang untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat yang ditempatinya. Nah, dengan mentaati hukum, biasanya itu akan tercipta loh teman-teman, ketertiban dan mencegah konflik di masyarakat. Karena ada yang mengatur ya. Pelanggaran atas hukum sudah ada, seharusnya dikenakan sanksi yang berlaku. Nah, teman-teman, dengan mentaati hukum akan tercipta loh kehidupan, ketertiban dan mencegah konflik di masyarakat. Contohnya saja, misalnya kalau di kelas. Nah, coba kalau di sekolah itu tidak ada peraturan ya. Maaf, tadi contohnya di kelas, Bunda ganti ya, yaitu di sekolah. Nah, bila di sekolah tidak ada tata tertib yang berlaku, bisa saja ya siswa itu datang seenak hatinya, pulang seenak hatinya. Itu kan terkesan tidak baik, tidak disiplin, akan ricuh ya. Nah, sehingga ada hukum yang mengatur, ada peraturan. Nah, tugasnya itu mentaati peraturan. Begitu juga di masyarakat. Ada hukum yang mengatur kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga kehidupan kita tidak kacau. Karena ada yang menuntun, ada pedomannya, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan juga sumber daripada segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Nah, teman-teman, berikut adalah pengertian sistem hukum oleh beberapa ahli ya. Nah, Bunda akan bacakan satu persatu. Yang pertama oleh Dr. Andes Musanef. Nah, beliau mengatakan sistem ialah kelompok bagian yang bekerja sama guna melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak maupun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya mendapat gangguan. Nah, begitu teman-teman. Makanya sistem atau sistem hukum itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, itu harus berjalan secara bersamaan menurut Dr. Andes Musanef pada tahun 1989. Kemudian
pendapat dari Profesor Sumantri pada tahun 1955, beliau mengatakan bahwa sistem ialah suatu sarana yang menguasai keadaan serta pekerjaan dalam menjalankan tugas secara teratur, maupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan serta berhubungan, sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Oke, lanjut, next. Kemudian kita bacakan juga pengertian dari sistem hukum oleh Bapak WJS Purwadarminta. Nah, sistem ialah sekelompok bagian, yaitu alat dan sebagainya, yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Nah, menurut penjelasan secara umum mengenai sistem hukum, yaitu suatu kesatuan hukum yang dibatasi pada segi material dan substansi hukum. Dalam arti luas, sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Nah, teman-teman, lanjut ke sistem hukum nasional, di mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber hukum dasar. Nah, ingat ya, sumber hukum dasar tertulis. Nah, yang menjadi sumber hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum nasional sebagai hukum tertinggi di antara peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, berikut materi hukum atau penggolongan hukum. Berdasarkan wujudnya, hukum itu terdiri dari tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan ruangnya, hukum itu ada hukum lokal, nasional, dan internasional. Kemudian untuk waktu, hukum itu ada Aius Constitutum, kemudian Aius Constituendum, kemudian HKM antar waktu. Selanjutnya, hukum menurut digolongkan oleh pribadi, yaitu satu golongan, kemudian yang kedua adalah semua, dan yang ketiga adalah antar golongan. Nah, kemudian untuk isi hukum itu ada publik, kemudian ada juga private. Nah, untuk hukum publik ada namanya hukum tata, ada juga hukum administrasi, ada juga hukum pidana dan hukum acara. Nah, kalau menurut hukum private atau perdata itu ada ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Nah, selanjutnya tugas dan fungsi hukum. Nah, biasanya ada material dan juga ada formal berupa pidana formal. Nah, teman-teman, Bunda rasa sudah cukup nih sampai di sini penjelasan mengenai hukum. Nah, teman-teman, oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi mengamati. Teman-teman silahkan amati gambar tersebut. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan ya. Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dijawab. Baik, teman-teman. Bunda rasa untuk materi kedudukan dan fungsi hukum Undang-Undang 45 dalam sistem hukum nasional cukup sampai di sini. Semoga penjelasan yang tadi sudah Bunda jelaskan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman mengerti. Bila teman-teman ingin lebih banyak lagi mengetahui tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, teman-teman bisa membaca bukunya dan juga jangan lupa untuk digarisbawahi yang penting-pentingnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 37. Baik teman-teman, bila teman-teman juga ingin lebih memahami video ini, bisa teman-teman ulang-ulang ya videonya ya. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Boleh diisi dengan komen absennya.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga teman-teman semua menjadi anak hebat, anak soleh dan soleha, dan juga anak yang cerdas. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.